Oke, kita lanjut. Kemudian mungkin anak-anak mungkin bertanya, penerapannya apa sih pada produk teknologi? Jadi hukum Pascal itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini anak-anak bisa lihat penerapannya pada apa. Hukum Pascal dapat diterapkan dalam produk apa? Misalnya dongkrak hidrolik. Ya, kalau ban mobilnya lagi pecah, misalnya kempis, ayahmu harus mengganti ban mobil dengan cara didongkrak dulu mobilnya, ya, supaya bannya bisa dicopot dan mudah dipasang ban yang baru. Yang kedua, rem hidrolik. Jadi anak-anak bisa tahu mungkin anak-anak mungkin pernah mengamati bagaimana sih cara kerja, prinsip kerja dari rem pada mobil atau pada motor, sepeda motor, ya, maupun pada truk yang memuat muatan yang sangat besar. Nah, bagaimana sih prinsip kerja pengereman mobil? Nah, itu kita ternyata pada menggunakan rem hidrolik. Prinsipnya menggunakan hukum Pascal ternyata, ya. Kemudian yang ketiga, kempa hidrolik. Nah, ini yang sering digunakan di tempat cucian mobil atau salon mobil, ya. Bagaimana mobil itu bisa diangkat hanya dengan menekan gaya yang kecil, ya, menggunakan listrik menekan gaya yang kecil, tapi dia mampu mengangkat mobil atau truk yang besar. Ya, ini memanfaatkan hukum Pascal. Sekarang kita langsung bahas contoh soal, ya. Contoh soalnya yang pertama ini. Alat pengangkat mobil hidrolik mempunyai tuas, ya, tuas penekan dengan luas 40 cm persegi. Alat itu diisi cairan dengan massa jenis 1,6 gram per cm kubik. Biasanya cairan yang diisi dalam dongkrak hidrolik itu biasanya minyak ataupun bisa juga menggunakan minyak, ya, bukan air. Luas penampang mobil, ya. Jadi ada penampang yang ditekan, ada penampang sebelahnya yang diisi atau yang ditempatkan mobil, ya. Luas penampang mobilnya 3 meter persegi. Alat itu digunakan untuk mengangkat mobil yang massanya 8.100. Berapakah gaya yang harus dikerjakan pada tuas penekan? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, anak-anak, apa yang perlu dipahami? Yang pertama, anak-anak boleh gambar dulu, ya. Jadi ada dua tuas, ya, kalau mau digambar dulu juga boleh. Jadi ada dua dongkraknya, pasti ada penampang besar dan penampang kecil, ya. Dimana penampang kecil itu adalah penampang yang kita tekan, ya. Penampang besar itu penampang yang ditempati mobil. Jadi ada penampang kecil, lalu ada penampang besar, ya. Penampang besar ini ada mobil di sini, ya. Mobil ditempatkan di sini. Ini ada mobil misalnya, ya. Tetapi pada penampang kecil ini yang gaya yang kita berikan, ya. Kita akan menekan pada tuas. Pada tuas ini ketika kita tekan di sini, nah, gaya itu akan diteruskan ke segala arah sampai ke sini. Jadi kita sudah belajar di prinsip hukum Pascal bahwa tekanan dialami oleh tuas yang kecil di sini, ya, oleh tuas yang di sini atau pada penampang kecil itu akan sama dengan tekanan yang dialami oleh penampang yang lebih besar. Nah, kita lihat soal di sini apa aja yang diketahui. Pertama, jadi ada dua keadaan, ya, kita pahami baik-baik. Ada dua keadaan. Jadi ada penekannya, ini yang di sini disebut penekan, ya, di sini penekannya, ya, biar paham. Di sini penekan yang di sebelah kiri, atau kita sebut luas penampang kecil. Yang di sebelah kanan ini adalah dongkrak yang diisi atau ditempati mobil. Jadi ada dua keadaan, ya. Pak Fred kalau mau tulis alat pengangkat mobil mempunyai tuas penekan. Jadi ada penekannya, ada dua keadaan yang kita bisa tulis. Ada penekannya, ada penekan, kemudian di sebelah kanan itu ada mobilnya atau penampang besarnya, ya. Ada mobilnya. Jadi apa yang diketahui di soal ini, pahami baik-baik. Pertama, penekan yang pertama kita lihat di soal. Tuas, ya, penekan dengan luas penampangnya. Luas penampang pada penekan atau A1 itu adalah 40, ya, cm persegi. Lalu yang kedua kita lihat di sini di soal diisi cairannya, mas jenisnya row-nya, karena di tengah-tengah mas jenisnya satu, ya. Baik untuk pengangkat maupun mobil mas jenisnya satu aja, ya. 1,6 gram per cm kubik. Kemudian mobilnya kita lihat di sini luas pengungkit atau pengangkat mobilnya, ya, luas pengangkat mobil yang digunakan untuk pengungkit mobilnya, ya, luas yang di sini, luas penampang yang di sini, ya. Ada kiri dan ada kanan. Luas penampangnya di sini, luasnya adalah berarti A2 adalah 3 meter persegi. Nah, kalian perhatikan di sini beda, ya. Jadi di sebelah kirinya 40 cm persegi, yang kanannya 3 meter persegi. Jadi belum sama, kita harus samain dulu. Gimana samain? Pak Fred lebih suka yang meter persegi kita ubah ke cm supaya sama, ya. Diubah ke yang lebih kecil, ya. Meter persegi kita ubah yang lebih kecil, menyesuaikan yang A1-nya. Nah, yang ditanyakan apa di sini? Berapakah gaya yang
harus dikerjakan pada tuas penekan. Jadi yang ditanyakan adalah F1-nya berapa. Ya, itu F1 yang ditanya. Sementara keterangan tambahan di sini, alat digunakan untuk mengangkat mobil dengan massa. Ya, massa mobilnya ini M-nya, massa mobil di penampang 2 itu adalah 8.100. Anak-anak mungkin masih ingat ya, kalau massanya 8.100 berarti gaya beratnya berapa? Atau F-nya. Kita bisa mencari gaya berat. Gaya beratnya M kali G, ya. Masih ingat ya? Gaya berat itu massa dikali percepatan gravitasi, massanya 8.100 kg. Kita kalikan dengan 10, ya. Nilai G itu walaupun tidak diketahui di soal, kita udah tahu 10 ya. Maka W-nya adalah 81.000, ya. 81.000, satuannya adalah Newton. Nah, W ini sesungguhnya adalah F2-nya, ya. F2-nya. Jadi kalau Anda tanya, Pak, W itu untuk apa? W itu untuk kita mencari massa mobil. Jadi gaya yang bekerja pada penampang 2 ini sesungguhnya adalah gaya berat mobilnya, yaitu 81.000 dari massa mobil dikali dengan percepatan gravitasi. Sehingga kita lanjut, yang ditanyakan adalah F1. Jadi F1 yang mau kita cari. Jawab. Cara menjawabnya gimana? Sama ya. Cara menjawabnya, masukkan rumus. F1 per A1 itu akan sama dengan F2 per A2. Nah, ini kalian ada pengecoh nih, Pak, rho ini untuk apa massa jenis cairannya? Oh, ini pengecoh. Tidak kita gunakan dalam perhitungan. Ya, maka kita masukkan rumus. F1-nya berapa? F1-nya mau kita cari, A1-nya berapa? Nah, kita pakai 40 ya, cm persegi. Satuannya udah sama ya, ini cm persegi. Yang di sini A2-nya tadi belum kita ubah ya. Jadi supaya cm persegi gimana supaya sama dengan kiri? Ya. Meter persegi ke cm persegi kita kali berapa? Ya. Turunnya 2 kali ya. Turunnya 2 kali di matematik ya, turun 2 kali di tangganya. Berarti dikali 10.000 ya. 30.000 dikali 10.000 karena turun 2 tangga, 30.000 cm persegi. Jadi kita pakai yang ini. Dan ini udah cm persegi, di sini cm persegi. Jadi F2-nya berapa? F2-nya sesungguhnya adalah gaya berat yang ini 81.000 ya, kita bagi dengan 30.000. Nah, ini bisa kita coret-coret biar cepat cara mengerjakannya. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, yang ini kita coret yang ini. Jadi kita kali silang ya di matematik. 3 dikali F1 itu sama dengan, perhatikan di sini, sama dengan 4 dikali 81. Ya, 4 dikali 81. 4 dikali 81. Maka F1-nya sama dengan 4 kali 81 kira-kira berapa ya? Ini 81 dikali 4, 4 kali 1 4, 4 kali 8 32, 324 ya. 324 kita bagi dengan 3. Ya, 324 dibagi 3. Ini Pak Fred dapatkan F1-nya kira-kira 108 Newton. Ya, ini F1-nya, ini jawabannya. Jadi dengan gaya tekannya hanya dengan 108 Newton, kita bisa mengangkat mobil dengan berat 81.000 Newton atau 81 ton. Bayangkan. Jadi dengan gaya tekan yang kecil, kita bisa mengangkat sesuatu yang berat. Itulah penerapan dari dongkrak hidrolik ini. Ya, dari dongkrak hidrolik ini. Kita lanjut soal yang berikut. Ini soal yang kedua. Ya, ini soal yang kedua. Suatu sistem hidrolik seperti pada gambar, ini gambarnya hampir sama ya, ada penampang kecil dan ada penampang besar, digunakan untuk mengangkat mobil. Jari-jari pipa besar ya, jari-jari pipa besar berarti yang ini ya, R yang di sini, ini kan berbentuk lingkaran ya. Kalau Pak Fred gambarkan tadi seperti ini ya, ini sesungguhnya penampangnya berbentuk lingkaran ya. Di sini yang diketahui bukan luas penampang tapi R-nya. Nah, R-nya adalah 1 meter. Kemudian jari-jari penampang kecilnya 20 cm. Jadi ini 1 meter, ini 20 cm. Berapakah gaya yang dibutuhkan? Berapakah gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan mobil dengan massa 750 kg? Sama ya, kita bagi dua keadaan. Jadi ada penampang kecil, atau di sini ada istilah apa di sini? Istilahnya pipa kecil, pipa besar, sama aja ya. Pipa kecil itu berarti penampang kecil ya, pipa besar itu penampang besar. Atau tadi ada istilah tuas kecil dan tuas besar, sama aja. Jadi ada penampang kecil, kita beri dua keadaan seperti ini ya untuk diketahuinya biar cepat. Ada penampang kecil, kemudian keadaan kedua untuk penampang yang besar.
untuk penampang besar. Dua keadaan ya, biar cepet. Nah, gimana yang diketahuinya? Kita perhatikan di sini soal. Pertama, untuk penampang kecil ya. Untuk penampang kecil, jari-jari pipa kecilnya adalah 20 cm. Ya, perhatikan di soal sini jari-jari penampang kecilnya, pipa kecil ya 20 cm, berarti R1-nya 20 cm. Sementara di sini adalah ada jari-jari penampang pipa besarnya 1 meter. Berarti R2-nya 1 meter. Ya, ini kita harus ubah samain dulu ya. Tadi saran Pak Fred harus disamain dulu. Gimana? Yang ini kita ubah ke 1 meter itu berapa senti? 100 ya. Ini 100 cm. Biar sama dengan kiri. Ya, ini cm, ini cm. Biar sama ya. Samain dulu ya. Kemudian ada yang diketahui berikut adalah massa yang jelas diletakkan di penampang 2 ya, yang penampang besarnya ya. Massanya itu massa mobil yang harus diangkat adalah 750 kg. Ini massanya. Berarti gaya beratnya berapa? Langsung dikali 10 ya. 750 M dikali G ya, langsung dikali 10. Pak Fred langsung aja. Jadi W-nya sekitar 7.500 ya. 7.500 Newton. Jadi ini sesungguhnya W ini sesungguhnya adalah F2. Jadi jangan bingung ya, Pak, W ini apa? Ini F2 sesungguhnya ya. Yang ditanyakan adalah berapa gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan mobil. Berarti gaya yang kita berikan pada penampang 1 ini berapa? Berarti yang ditanyakan adalah F1-nya berapa. Itu yang ditanyakan F1. Ya. Jawab, gimana cara menjawabnya? Ayo, jawab. Ayo. F1 per A1 itu akan sama dengan F2 per A2. Ini persamaan hukum Pascal. Ya, persamaan ini kita bisa modif ya. Tadi ya Pak Fred sebut bahwa A itu sesungguhnya adalah luas penampang tabung, luas penampang dari silinder ya, karena berbentuk silinder ya. Pi R kuadrat yang kita pakai. Berarti F1 per Pi, karena A1 berarti Pi R1 kuadrat sama dengan F2 per Pi R2 kuadrat. Jadi Pi dan Pi-nya habis, bisa kita coret. Maka sisanya F1 per R1 kuadrat akan sama dengan F2 per R2 kuadrat. Bentuknya Pak Fred bisa ubah lagi menjadi bentuk lebih bagus lagi ya. Jadi F1 ini kan kali silang ya. Boleh F1 per F2 itu akan sama dengan R1 per R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah, bentuk ini bisa kita ubah lagi. Nah, pakai ini aja nih, F1 per F2 sama dengan R1 per R2 ini dikuadratkan. Ya, ini yang kita pakai. Ya, ini yang kita pakai. Jadi Pak Fred lebih suka kalian mengingat yang ini. Kalau di soal diketahui lingkarannya ya, pakai yang ini. Iya. Maka kita masukkan ke soal tadi ya. F1-nya berapa Pak Fred? F1-nya lihat di atas. Ya, yang mau kita cari F1-nya belum diketahui. R1-nya berapa? Ya, R1-nya ini sudah ada. Ya, 20 cm, 20 itu akan sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Ya, R1-nya berapa? Oh, sorry ya. Jadi F1 per F2, F2-nya ada di sini nak. Nah, 7.500 ya, ini F2. Jadi F1 per 7.500 ya, Pak Fred ralat ya. F1 per 7.500 itu akan sama dengan R1 per R2. Berarti R1-nya 20, ini lihat di atas ya. 20, R2-nya 100. Jadi 20 per 100 baru dikuadratkan. Ini bisa kita coret-coret. Ini coret di dalam dulu ya, bisa kita coret dulu. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, betul ya. Ini kalau dibagi 2 ini sisa 1, ini dibagi 2 sisa 5. Jadi 1/5 kuadrat. Pak Fred bawa ke sini ya, Pak Fred bawa ke sini. Jadinya F1 per 7.500 itu akan sama dengan, ini tinggal 1/5 ya, 1/5 dikuadratkan. Nah, hati-hati dikuadratkan ya. Jadi F1 per 7.500 itu Pak Fred akan sama dengan 1 per 5 kali 5 kuadratkan, 5 kali 5, 25 ya. 25. Jadi ini bisa disederhanakan, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret dengan 75, ini sisa 3. Ya, sisa 3, maka ini ya, 25 bagi 25 kan 1, 75 bagi 25 kan 3 ya. Jadi sisanya F1 per 3 itu sama dengan 1. Ya, 1 per 1. Maka ini dikali silang, maka kita bisa dapatkan F1 itu besarnya hanya dengan
300 Newton. Oh sorry, ini 300 ya, bukan 3 ya, tapi 300. Jadi per 300, ini F1 per 300 akan sama dengan 1 per 1. Maka F1 ini kali silang ya. Maka F1 kita dapatkan 300 Newton. Inilah gaya angkat yang kita berikan pada penampang kecil ya, 300 Newton. Jadi gaya pada penampang kecil ini 300 Newton, kita tekan, dia bisa mengangkat mobil dengan massa atau dengan berat 7.500. Ya, jadi gaya yang kita berikan adalah 300 Newton pada penampang kecil. Oke. Terima kasih.